di balik debat Capres-Cawapres kemarin. Begitu banyak orang-orang ketika debat Capres dan Cawapres kemarin. Setelah itu hangus daripada pahala kebaikannya. Begitu banyak orang-orang yang berdosa, yang mereka rela menukar kebaikannya. Mereka rela hanguskan daripada pahalanya. Kenapa? Setelah debat mereka mencelah calon lain. Anies Baswedan seorang calon presiden yang cerdas untuk berbicara, tapi masih dihujat. Dia bilang Anies Baswedan cari tanah banyak. Giliran Gibran Selin salah-salah bicara, dia hujat juga. Bismillahi masyaallah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita sama-sama bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkah salawat kita semua menjadi asbab kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badariyah. Sekali lagi, salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badariyah Allah. Yang saya hormati, yang saya muliakan pribadi Bapak Camat Kecamatan Trilau Ale beserta seluruh rombongan yang sempat hadir. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Kepala Desa Karama beserta Ibu dan seluruh para perangkat desa yang sempat hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Babing Kantipmas yang sempat hadir pada kesempatan siang hari ini. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale atau yang mewakili, dan seluruh para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan yang alhamdulillah ibu-ibu ini begitu semangat sehingga acara kita semeriah ini telurnya. Mudah-mudahan setiap pengorbanan ibu bapak yang hadir ini insya Allah senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kesempatan siang hari ini kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sama-sama hadir
di tempat ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Di desa Karama ini sudah Maulid keberapa? Sudah Maulid ke 12. Palabu semi kapang. Insyaallah mudah-mudahan kita masih bisa bertemu dengan Maulid tahun depan. Amin ya rabbal. Setiap tahun Pak Ibu jamaah sekalian kita memperingati Maulid, khususnya di desa Karama ini, betul? Setiap tahun engkau diperingati Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi belum pernah sekalipun di desa Karama ini kita peringati hari wafatnya Nabi. Pernah atau tidak Pak Desa? Pernah atau tidak? Yang kita peringati hanya hari lahirnya Nabi, tapi tidak pernah memperingati hari wafatnya Nabi. Kenapa hanya hari lahirnya Nabi yang kita peringati, tidak peringati hari wafatnya Rasulullah? Saya juga sudah puluhan tahun ceramah, belum pernah juga diundang Pak Ibu untuk peringatan hari wafatnya Nabi. Yang saya diundang itu hanya hari lahirnya Rasulullah. Magi nade diperingati hari wafatnya Nabi ta, sementara yang kita peringati hari lahirnya Nabi. Karena Nabi itu Pak Ibu memang tidak boleh mati di hati umatnya. Ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang tidak boleh mati untuk umatnya, dan sampai hari ini ajaran itu masih hidup, dan sampai hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada di dalam hati kita. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, anta ikthiru wa qalli, anta mis. Bapak Ibu, Nabi itu tidak pernah mati di hati kita. Terbukti, Bapak Ibu yang sudah berangkat haji, yang sudah berangkat umroh, yang sudah menginjakkan kakinya di tanah haram, khususnya di Madinatul Munawwarah, ketika masuk di Raudhah, maka tidak seorang pun yang mengucapkan Assalamu alaikum ya ahlal kubur di hadapan maqam Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Harusnya Pak Ibu, nakomatama kikuta sedie perkuburan, maka dianjurkan dan diajarkan kita untuk mengucap salam Assalamu alaikum ya ahlal kubur. Tapi ya ko engkaki di diolona kuburuna nabita, di hadapan kuburan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang diucapkan oleh orang yang berkunjung di sana? Apa yang dibaca? Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Habib Allah. Seraya mereka mengulang-ulang itu. Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habib Allah, Assalamu alayka ya Nabi Allah. Begitu banyak orang yang meneteskan air mata kerinduannya. Karena apa? Rindunya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka yang kita peringati hari kelahiran Rasulullah, karena Nabi memang tidak boleh mati di hati kita. Salam selawat kita selalu curahkan kepada manusia yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswatun hasanah, teladan yang terbaik untuk kita semua, yang kita harap mudah-mudahan nanti di yaumil akhir
kita mampu mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya ko engka ki macerita tentang Maulid, berarti kita akan banyak bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ko engka ki macerita tentang Nabitta, maka tidak akan pernah cukup waktu ini untuk menceritakan semua kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Pak Ibu, Nabitta itu adalah seorang pribadi yang jujur. Malempu ia tu Nabitta de napuji makbele. Kenapa Nabi sukses dalam berdagang? Satu yang dipegang teguh oleh Rasulullah adalah kejujuran. Rasulullah sukses dalam memimpin karena satu yang dipegang teguh oleh Rasulullah adalah kejujuran. Jadi Nabi itu orangnya jujur. Jadi ya kueloki sukses semua pekerjaan kita di dunia, lakukan semua pekerjaan itu dengan penuh kejujuran. Padangkang, ada pedagang di sini ada? Nabi jadi pedagang yang sukses. Modal yang dimiliki Rasulullah adalah kejujuran. Ini yang dimiliki oleh Nabi. Yakko Nabi tamak balu Pak. Yakko masolang barangnya makada masolang. Yakko makesim makada makesing. Na yakiai di makokoi saisa padangkange makesing masolan na semakesing na pasi campuru masolange si bawah. Maka singe baru bilang baik semua ini. Kapan ada pedagang begitu modelena, yakin saja dek nasi lampe-lampe kengiatu. Dia hanya untung sekali, tapi belakangan dia tidak akan mendapatkan keuntungan. Contoh, ibu, ini contoh ya, pedagang yang suka bohong. Suatu ketika ibu pergi pasar, beli tomat. Kebetulan ya ropa balu tomat. Dia bilang begini, bagus semua tomata ini Bu. Bilang iya, bagus di semua. Pokoknya baru semua. Pas sampai di rumah, ternyata dibuka itu tomat, dua yang bagus, lain bonyo. Kira-kira pedagang saat itu untung atau tidak? Pedagang saat itu karena mencampurkan yang busuk dengan yang baik, lalu kemudian bohongi kita bilang baik semua, untung atau tidak dia pedagang? Pedagang hari itu untung. Apa maja nabalu makes? Hari itu minggu depan lo siki pasar, lo siki meli toma, engkasi rupa balu kira-kira masih singgah ki beli tomat di situ di jualannya atau pindah? Pindah atau tetap? Ya ko engka ki silongan na ilo lepang aro silota aga ki pau. Pun. Betul tidak? Hari itu dia untung, tapi belakangan tidak ada lagi keuntungan. Begitulah Pak Ibu orang yang selalu berbohong. Cicet tawe mak bele, maka terkadang belakangan tidak ada lagi kepercayaan. Betul? Jadi Nabitta seorang pedagang yang sukses. Modal utama Rasulullah adalah kejujuran. Dangkap Pak, pedagang itu pekerjaan yang mulia. Maka jaga kemuliaan itu, jangan rusak kemuliaan itu. Nabi itu pedagang pekerjaan yang mulia. Cuma engkau tu padangkan na cecepong Allah Ta'ala. Siapa pedagang yang dibenci oleh Allah? Adalah pedagang yang suka bersumpah-sumpah palsu. Iya tabe 50 na kialang ngilang ganang. Apa malanggana ki modala na tuarengi, padahal engkau na sarona 20 sebu. Pedagang na cecepong Allah Ta'ala. Tidak ada je pedagang di sini begitu? Deka kato, alam mo dalan ni, naidip bituaren 50, lain na 20 nih. Maka pedagang yang suka bersumpah-sumpah palsu adalah pedagang yang dicece di puang Allah Ta'ala. Jadi ini satu yang dimiliki Nabi adalah kejujuran yang sungguh sangat luar biasa.
Makanya kejujuran yang dimiliki oleh baginda Nabi, ya kuelo ki sukses dalam segala aktivitas kita, maka jadilah orang-orang yang jujur. Yang kedua, Nabi itu Pak, sebagai seorang pemimpin, Rasul itu adalah seorang pemimpin yang bijaksana. Bijaksanalah yaitu Nabi tak dalam memimpin. Persoalan agama Rasulullah orangnya bijaksana. Jadi de itu Nabi tahan sengi makada salai ko mupugau bidai ko de nama koroah la na Nabi ta. Beda sekarang kita Pak. Sekarang kita terkadang sesama muslim selalu saling menyalah. Nai tete mau dubu macai. Tapi de to apa kumai pada sadi? Dia lihat orang mauli, ibu-ibu masa soko, dia yang kepanasan. Aga silur na jama roh manang kasi mamaudu di jama dega buah-buah na jama bid'ah. Tidak ada perintah dalam Al-Quran. Memang Pak Ibu, maulid itu tidak ada perintah dalam Al-Quran. Silakan buka Al-Quran, tidak ada perintah untuk maulid secara khusus di dalam Al-Quran. Tapi ingat, detona yamana di jamaye mesti ada tercatat dalam Al-Quran dan hadis. Contoh, jadi aku engkau makada ustaz iya de welo mamaulu, karena tidak ada tercatat dalam Al-Quran, maka tidak usah mengucapkan dua kalimat syahadat, karena asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu tidak ada tercatat dalam Al-Quran. Oh ibu majelis taklim, pernah tidak dapat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di dalam Al-Quran tertulis? Pernah atau tidak? Engkau tahu deh, ada atau tidak? Detong agaga pada cengi, ada atau tidak? Ada? Tidak ada. Kalau ada, tunjukkan saya ayat berapa, surat keberapa. Saya baca Al-Quran mulai dari awal sampai terakhir, belum ada saya dapatkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dikurangi. Pada muto mauliye tidak ada tercatat dalam Al-Quran, tetap kita lakukan. Syahadat tidak ada tertulis secara khusus, tapi tetap kita baca. Maka jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah itu orangnya bijaksana Pak. Sidiwatu Nabi itu memimpin sholat. Tiba-tiba Rasul di depan setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, nah baca ni Nabi ta, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, dan seterusnya. Tapi nang kalinya dimundri, ada juga sahabat yang bacaannya lain. Apa yang dibaca? Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dan seterusnya. Pura mas sempajan Nabi ta, Nabi menoleh ke belakang dek nama kada iga baca den rero saya ya Rasulullah, apakah maka den Nabi ta saleh bacamu iko apa denam pada bacaku? Tidak. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, sodakta wahai sahabat, sesungguhnya dendre ketika engkau baca itu malaikat turun lebih banyak daripada biasanya. Itu bijaksananya Nabi Pak. Suatu ketika azan subuh, Bilal bin Rabah azan. Jadi kalimat as-salatu khairum minan naum itu dari tambahannya Bilal bin Rabah. Nah baca nih Bilal, hayya 'alas shalah. Naitai de pigaga Nabi ta. Sampai di hayya 'alal falah. De pigaga Nabi ta. Maka Bilal bin Rabah itu berpikir mungkin saja Nabi masih tertidur. Maka apa jawaban daripada Bilal? Bilal menambahkan, as-salatu khairum minan naum. Pas ikurana baca Bilal, Nabi masuk. Apa jawaban Rasulullah? Apakah marah Nabi? Bilal, maka tosimu tambah-tambah itu bangi? Tidak. Nabi hanya mengatakan, sodakta ya Bilal. Maka si cocok itu Bilal, lebih baik sholat daripada Jadi kalau ada umat Islam yang selalu menyalahkan sesama muslim, itu bukan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jamaah yang dimuliakan Allah, begitu bijaksananya Rasulullah. Cuma apa biasa tuh ya kuma maudu itawe,
Yang selalu orang persoalkan itu sebenarnya telur na misi bawa sokokna. Lagi yang aga ye kasih nasalana telur Itu telur halal atau haram? Itu telur halal atau haram? Halal. Jadi deto nama rigaga di TV masih gie, betul tidak? Lagian bapak ibu, ibu-ibu, yang mana nyari telur iga mana nama TV ibu-ibu? Ibu-ibu majelis talim yang bawa ya? Ibu majelis talim, ibu PKK, staf desa, RT, padusung, engkau mana dikasihna? Mak dipungan, korbankan tenaganya, korbankan hartanya. Pak desa kata, oh, tegai Pak desa, waro, megai duitna. Dia korbankan mikodong hartanya, korbankan tenaganya, korbankan waktunya hias ini telur. Betul tidak? Ibu, oh ibu. Ibu, anyakengi telur yang kita bawa, yang kita hias, yang kita bawa pada kesempatan siang hari ini, niatkan sebagai sedekah, mudah-mudahan jadi tolak bala dan memperlancar rezeki kita. Amin ya rabbal. Anyakengi sedekah. Setuju? Setuju? Anyakengi sedekah. Tapi ingat, itu orang parang yang popura di dia sedekah dek na dia lelis. Jadi aja nai di tomi pura sedekah ngiteloe na pailo sikitiwi rewe pura siri. Betul tidak? Jadi aja nak kimape di punga ngitelo. Apalagi matiwi embere 50 batuna natiwi rewe, 20 mi batuna natiwi lomai. Masukku iya aja nah kapura nih kias sedekah, betul tidak? Elok mana nih dia Ustaz? Sekarang kami pacama. Ada juga pacama kiwa telur ke sini? Enggak di? Berarti ini ingka bageta. Kapolres ada juga. Degagato itelo kita imai. Berarti Kapolres ada juga bagianna. Kawa bawa telur ke sini, kawa. Ah? Detong. Ah, kawa ini banyak rombongan na 3 berarti telu toro bagian telo. Ustaz si bawa kameramen na berarti 2 to. May gamo palabina. Cuma hati-hati Pak. Apa biasa lebat tu pacama si tada retu ni dia kai teloi mesuno dioto letu di kantor letu di bolai di redu mendre si sena kesi na batu-batu di sana. Tapi mudah-mudahan cinam panitia pada santania to kesi na batu-batu na pain dioto. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nabi itu Pak bijaksana orangnya, pemimpin yang luar biasa. Inilah yang mestinya kita contohi daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu sangat menghargai orang lain. Nah, hargai padanna rupa tahu itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silaturahminya Nabi makesing. Jadi Nabi itu silaturahminya baik, makesing akhlakna di padanna rupa tahu. Maka ini Pak Ibu yang mesti kita jaga. Karena apa? Kita ini menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Aganna ya cueki Nabi ta akhlakna. Karena memang Nabi diutus di muka bumi ini. Innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini nasen nabita liutammima makarimal akhlak. Untuk menyempurnakan daripada akhlak yang mulia. Ikuti akhlaknya Nabi Pak. Bagaimana itu Rasulullah itu tidak suka cari masalah. Makanya itu persatuan dan kesatuan mesti kita jaga dengan baik Pak. Apalagi dendre maka de pacama menjelang pemilu ini Pak Camadi. Menjelang pemilu ini Pak, iye tidak usah selalu baku siku-siku. Tidak usah selalu bertengkar hanya gara-gara beda pilihan itu biasa. Tapi persaudaraan itu jauh lebih utama dibandingkan segalanya. Betul? Apalagi ini Pak gara-gara capres di orang selalu mau baku bombe-bombe tetangga. Jangan bi. Betul? Aja gara-gara presiden melok isi bombe bali bolata. Kenapa? Besok lusa kalau bapak susah, besok lusa kalau ibu meninggal, bukan Ganjar,
bukan Prabowo, bukan Anies yang datang melayat di rumah ta. Betul tidak? Siapa yang datang adalah tetangga kita. Kalau baku bombe kita tetangga ta, siapa lagi yang mau bantu kita? Perbedaan itu Pak adalah hal yang biasa. Silahkan pilih masing-masing hati nuraninya. Sehingga Pak Desa, calon presiden sekarang ini seperti ibarat dengan kopi. Kopi itu Pak beda-beda penikmatnya. Ada orang suka kopi hitam tanpa gula. Ada orang suka kopi plus gula. Ada juga orang suka minum kopi sup. Tergantung selera masing-masing. Semua calon presiden tergantung kita yang mana selerata. Yang penting tidak menjatuhkan orang lain. Setuju? Kalau masyarakat sekarang Pak Camat terkadang bikin pusing. Anies Baswedan seorang calon presiden yang cerdas untuk berbicara, tapi masih dihujat. Dia bilang Anies Baswedan cari tanah banyak. Giliran Gibran Selin salah-salah bicara, dia hujat juga. Gibran tidak nak tahu bicara. Jadi tidak ditahu apa yang mau dipilih oleh masyarakat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, persaudaraan itu jauh lebih utama dibandingkan segalanya. Inilah benteng yang dibangun oleh Rasulullah. Bagaimana mempersatukan umat, bukan memecah belahkan umat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita sebagai umat Nabi yang baik, mari jadikan hidup ini menjadi hidup yang lebih baik. Rasulullah tetap menjadi teladan yang terbaik bagi kita. Ya Nabi Pak yang mau kita ikuti, maka mulai dari sekarang ikutilah, kenalilah Rasulullah sallallahu alaihi. Kenali Nabi, sifat-sifatnya Rasulullah itu yang mesti kita ikuti. Gerak-geriknya Rasulullah ini yang mesti kita ikuti. Tapi kalau mau samakan diri kita dengan Nabi Pak, tidak bisa. Jadi jangan mengatakan kita ini seperti dengan Nabi, sama-sama manusia biasa, beda. Nabi dengan kita itu beda Pak. Rasulullah itu manusia yang luar biasa. Kenapa? Nabi itu hanya 3 kali sakit sampai beliau meninggal dunia. Hanya 2 kali sakit sampai beliau meninggal dunia. Sakitnya Nabi yang pertama ketika Rasulullah menerima wahyu yang pertama fi ghairi hira. Kedua, sakitnya Nabi 3 hari menjelang beliau wafat, beliau sakit. Apa sakitnya? Sakit kepala. Nabi itu Pak orangnya sehat. Salah satunya karena pola makannya bagus. Maka si batena mandre nabita. Nabi itu ya komandre makan saat lapar, berhenti sebelum. Iya ini biasa ya komandre si tedebu basi bawa lindro napa dengan dai mandre na kasonean na cakaruduna. Cakaruduna matinrona cinampe moto nairi angin malupu mandresi napai lotto makojo tegelo mola tama pada gumba tawe. Nabi itu Pak pola makannya baik. Jadi Nabi itu Pak Camat makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Purani mandreso Pak Camat. Oh denap yang iya de topang makana dendre makan catoy utaman rebepa saingan ngitawe apa ternyata pada ti malupu. Jadi ceramah dia nama lampe apa malupu kasih Pak Camat. Kasihan kalau Pak Camat ya lapar Pak, tidak bisa mengurus masyarakat. Kalau ustaz yang lapar tidak bisa banyak ceramah. Malupu ke Pak Camat. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu Nabi Pak luar biasa Rasulullah. Makanya jadikan Nabi sebagai suri teladan yang terbaik untuk kita. Ibadahnya Nabi manusia dijamin sorga oleh Allah. Tapi ibadahnya Nabi itu sungguh sangat luar biasa. Rasulullah itu Pak ketika ibadah beliau panjang maksimal daripada ibadahnya. Nabi itu manusia dijamin sorga. Setiap hari beliau beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu. Maka selalu istighfar Rasulullah. Setiap hari Nabi beristighfar. Setiap hari Nabi mohon ampun. Padahal sudah ada jaminan sorga oleh Allah. Na iyai di umat na Nabi tade pagaga jaminan mata may soroga. Tapi begitu malasnya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kikirnya kita mengakui dosa ini di hadapan Allah. Desisen dielok dengan ikhlas beristighfar.
Astaghfirullahalazim. 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 Nabi itu manusia yang sudah dijamin surga, engkau jaminan matamak di surga masih beristighfar. Bagaimana dengan kita, Pak? Apakah kita ini hanya akan terus lalai, akan terus berbuat dosa dan tidak mau menghapuskan dosa itu dengan istighfar? Nabi saja jaminan surga, luar biasa beliau beribadah, luar biasa beliau istighfar. Jamaah maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kita ambil dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu tadi pribadi yang jujur, perkataan dan perbuatannya sama. Tania lain ngada lain enggak. Jadi Nabi itu Pak Dek Pak Beling, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi manusia yang mulia, manusia yang dipercaya. Mohon maaf Pak Camat, biasa totung tahu ucapannya beda dengan hatinya. Ya kosioloi ki idi cama kami nama kesit diri lau ale. Maka dapat cama selama engka cama diri lau ale idi na cama kami nama kesit dek na gagap betaki. Tapi pas ki maboko na carita jatuh te masyarakat ya beturui pa cama dek gaga matu-matulna. Ndak ada di sini orang begitu. Dek gaga to. Iya redia selain ada lain. Jangan buat diri kita berdosa dengan lisan kita, Pak. Ajak negara-negara Timue lalu kemudian mengundang dosa yang begitu banyak. Jangan biarkan orang lain panen pahala, tapi kebaikan-kebaikan kita yang habis karena kita terlalu sibuk menggunjing dan menceritakan kejelekan orang lain. Utamanya ini Pak di musim pemilu. Di musim pemilu ini ajak naki sibuk cari taijak na caleg lainnya, betul tidak? Wah, lu pilih anu manu. Aja mau pilih anu. Baca siapa ya tu? Aja mau pilih anu apa? Jangan biarkan pahala kita berdosa. Jangan biarkan pahala kita habis karena terlalu sibuk menjatuhkan yang bukan pilihan kita. Setuju? Setuju? Saya ngambil pelajaran Pak Desa. Di balik debat Capres Cawapres kemarin, begitu banyak orang-orang ketika debat Capres dan Cawapres kemarin, setelah itu hangus daripada pahala kebaikannya. Begitu banyak orang-orang yang berdosa, yang mereka rela menukar kebaikannya, mereka rela hanguskan daripada pahalanya. Kenapa? Setelah debat mereka mencelah calon lain. Setelah debat mereka menceritakan kejelekan calon lain. Setelah debat mereka senantiasa mengumbar fitnah, mengumbar aib calon lain. Tidak usah menjatuhkan orang lain karena pahala kita akan habis disebabkan hanya gara-gara menjatuhkan orang lain. Jadi debat Capres Cawapres yang akan datang, mudah-mudahan pahala kita tetap terjaga dengan tidak saling menjatuhkan orang lain. Amin ya rabbal. Jangan hanya gara-gara seperti itu lalu kemudian habis pahala yang kita bangun selama ini. Jemaah maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir apa Maluku Pacama sandre ni kasih. Iya liwat tolu buku sandre ni kasih Pacama. Saya juga kasih yang kolon sang Pacama kalau terlambat maka Pak Desa. Sandre ni dena nulelewa. Terakhir macam mana? Terakhir nih, iya sandre nih deh nanau letahan. Terakhir, Nabi itu Pak dalam keluarga, Rasulullah itu adalah seorang suami yang begitu menghargai istrinya, seorang suami yang mendidik istrinya, seorang suami yang menjadi teladan bagi istrinya. Maka bapak jadilah suami yang menjadi teladan bagi
Ingat Pak, dalam rumah tangga kita orang tua itu sebagai teladan. Beda itu antara mengajar dengan teladan. Iya ko dia Pak guru apa surun nami. Na paumi oh edina dijama dijama lo mengaji na. Itu pas surumnya senat di Pak guru mi. Tapi teladan itu tania masuro tapi menjadi sebelum kita yang suruh anak mengaji, kita dulu yang sebelum anak disuruh sholat, kita dulu yang itu namanya teladan bagi anak-anak mereka. Terakhir sekali pada kesempatan siang hari ini, mari kita jadikan momentum peringatan Maulid ini menjadi satu sarana untuk lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita ini menjadi umat yang diakui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, diakui sebagai umatnya dan dibawa-bawa masuk ke dalam surga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi adlil badriyah. Demikian yang saya sampaikan kesempatan siang hari ini, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an wa ilahi tiklan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.